Oke, untuk paket review hari ini ya, edisi Selasa tanggal 15 ya, Oktober 2024. Nanti saya akan memberikan clue atau sinyal peluang-peluang baik dari sisi teknikal maupun dari sisi fundamental yang bisa kalian forward ke nasabah kalian atau ke calon nasabah kalian. Yang pertama, dolar Amerika atau kondisi dolar Amerika atau greenback istilahnya ini terus mengalami penguatan ya. Karena apa? Faktor-faktor yang mendukung penguatan dolar Amerika diantaranya yang pertama, ekspektasi bahwa pada pertemuan November nanti di acara FOMC atau Federal Open Market Committee, saat ini menurut FedWatch, ini ada alat survei yang mengukur kebijakan Bank Sentral Amerika bahwa peluang pemangkasan tingkat suku bunga hanya sebesar 25 basis point, itu sudah mencapai 87%. Yang pertama. Yang kedua, penguatan dolar Amerika juga karena apa? Kita tahu dolar Amerika juga merupakan salah satu aset safe haven. Ini yang semakin mendukung penguatan dolar Amerika. Penguatan dolar Amerika juga kita bisa lihat dari indeks dolarnya atau DXY. Kemarin masih berada di level 103.02. Pagi ini melonjak dia ke level 103.17. Secara teknikal potensi pergerakan dolar Amerika masih berpeluang akan menguat menuju ke level 103.25 sampai dengan level 103.50. Meskipun kemarin Bank Amerika libur ya, karena memperingati Columbus Day. Dan di hari ini tidak akan ada risk data, namun kalau kalian perhatikan ada beberapa pernyataan dari petinggi pejabat Bank Sentral Amerika negara bagian yang hampir keseluruhan mengatakan bahwa mereka setuju tidak akan terlalu agresif untuk memangkas tingkat suku bunga pada pertemuan di sisa 2 kali lagi hingga akhir tahun 2024 ini. Jadi potensi pemangkasan yang tadi saya katakan hanya sebesar 25 basis point. Oke. Sekarang tinggal kita hubungkan terhadap pergerakan market yang pertama terhadap gold atau emas. Emas kalau kalian perhatikan ya, kalau secara teknikal masih berpeluang akan coba naik. Kemarin tertinggi berada di level 2666. Terendahnya berada di level 2643. Secara teknikal potensi pergerakan gold atau emas masih berada di range. Dia akan mencoba menjebol level 2640. Sasarannya kemana? Level 2635. Itu untuk supportnya. Untuk resistennya dia akan mencoba ngebreak level 2670. Jika level 2670 ditembus akan ke level 2675 dan all time high-nya 2685. Yang pernah saya informasikan ke teman-teman kemarin, waspadai karena di pekan ini kalau saya melihat potensi break all time high-nya dan membuat all time high baru cukup besar. Karena kenapa? Time frame weekly yang kemarin saya informasikan ke teman-teman sudah terbentuk yang namanya Gravestone Doji. Dragonfly Doji ya. Kayaknya panjang di bawah. Jadi potensi kenaikan masih akan berlanjut untuk pergerakan harga gold. Okay. Itu dari sisi teknikal. Dari sisi fundamental kita tahu situasi di Middle East semakin memanas, di mana Iran sudah mempersiapkan bukan ratusan lagi tapi ribuan rudal yang akan antisipasi untuk menyerang kembali Israel. Ya. Selain itu juga ada Houthi juga dan ada Hizbullah juga di sana yang sudah mengantisipasi serangan balasan yang akan melakukan ke Israel. Jadi potensi ketegangan militer tersebut bisa memicu harga gold semakin melonjak naik seperti itu. Oke, itu pergerakan harga gold atau emas. Sekarang kita ke pergerakan mata uang ya, Euro, Pound Sterling, Aussie serta Yen. Pound Sterling Inggris. Nanti tepat di jam 1 ada rilis data Climate Change atau di Amerika sama seperti unemployment claim. Data pengangguran ya. Untuk data pengangguran Inggris diprediksi akan berkurang dari 23.000 turun menjadi 20.000. Jika dirilis sesuai ekspektasi, maka pound sterling akan kembali menguat, tapi penguatannya hanya terbatas. Karena kenapa? Penguatan dolar Amerika masih membayangi pergerakan dari pound sterling. Yang pertama. Yang kedua, statement dari Bank Sentral Inggris sebelumnya yang mengatakan bahwa pada pertemuan November nanti akan dipangkas sebesar 50 basis point. Ini yang membuat penguatan pound sterling hanya terbatas. Ya, oke. Lalu ke euro. Euro bergerak juga melemah dia. Karena apa? Penguatan dari dolar Amerika yang pertama. Yang kedua, beberapa rilis data ekonomi
Eropa, terutama di Jerman dan di Prancis, karena ini dua negara yang mempunyai ekonomi yang terbagus di Eropa, ini masih negatif. Ini yang kembali menekan pergerakan dari euro. Lalu untuk mata uang yen, kalian perhatikan, yen hampir sedikit lagi menyentuh level 150, tepatnya kemarin berada di level 149.978. Karena teknikal potensi pergerakan yen masih akan melemah menuju ke level 150-100 sampai dengan level 151. Itu kalau dari sisi teknikal. Dari sisi fundamental kita tahu sikap Bank Sentral Jepang yang dinilai dovish semakin melemahkan mata uang yen. Lalu Aussie bergerak melemah dia. Yang pertama karena penguatan dolar Amerika, yang kedua wacana stimulus dari pemerintahan China yang digadang-gadang akan meluncurkan sebesar 40 triliun yen ternyata hanya isapan jempol belaka. Ini yang menekan pergerakan dari Aussie. Ya, karena kita tahu China merupakan mitra dagangnya Australia. Jadi apapun yang terjadi dari China akan berpengaruh terhadap pergerakan dari Aussie. Lalu kita ke indeks saham. Indeks saham Amerika ketiganya kemarin ditutupnya positif, ya. Dow Jones ditutup naik 0,47%, S&P ditutup naik 0,77%, dan Nasdaq juga ditutup naik 0,87%. Karena kenapa? Para pelaku pasar wait and see. Pekan ini akan ada banyak laporan earning atau laporan rugi laba beberapa bank-bank besar di Amerika seperti Goldman Sachs, Bank of America, dan Citigroup. Lalu untuk di Nikkei dan Hang Seng, Nikkei kalau kalian perhatikan sudah hampir mendekati 40.000, tepatnya di level 39.800. Ya. Potensi pergerakan Nikkei masih akan melanjutkan kenaikannya. Karena kenapa? Pelemahan dari mata uang yen. Sasarannya kemana? Ke level 40.500 dan level 41.000. Hang Seng kalau kalian perhatikan saat ini pergerakannya bergerak justru turun. Karena apa? Yang saya informasikan, ekspektasi bahwa peluncuran stimulus dari pemerintah China ini tidak terbukti, yaitu menekan pergerakan dari Hang Seng. Jadi potensi pergerakan Hang Seng masih akan coba bergerak turun seperti itu. Ya, oke. Itu dari market review, dan untuk hari ini memang sepi akan rilis data. Hanya ada data inflasi untuk Kanada. Ya, kalau nanti nasabah kalian trading di Kanada, hari ini akan banyak sekali rilis data inflasi Kanada. Baik, itu market review untuk di hari ini. Semoga bisa kalian forward ke nasabah kalian dan nasabah kalian. Ada yang mau ditanyakan? Silakan.